Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman. Sehingga kita masih sempat hadir dan berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih secara berjamaah pula. Ada orang yang diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, tetapi ia tidak diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan nikmat iman oleh Allah, tetapi ia tidak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan jika sekiranya ada yang ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tusuha, tidak ada satupun manusia yang dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatan lil alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, yang dimana segala sesuatu aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu Allah melipat gandakan pahalanya. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jika sekiranya di antara 12 bulan itu memiliki satu raja, maka bulan Ramadanlah raja dari di antara 12 bulan. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, bukan semata-mata diturunkan saja, tapi Al-Qur'an biasa disebut sebagai hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Bukan cuma petunjuk, Al-Qur'an juga biasa disebut sebagai Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang benar dan yang salah. Disebut sebagai Asy-Syifa, penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaahu wa rahmatan lil mu'minin. Tidaklah aku menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, sebagai Asy-Syifa, sebagai penyembuh untuk orang-orang yang mukmin. Nah, jadi jika sekiranya Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, tetapi ketika kita berada di bulan suci Ramadan tidak meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rugilah kita. Ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, celakalah umatmu," kata malaikat Jibril, apabila ia bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi ketika Ramadan itu pergi meninggalkannya, ia tidak mendapatkan apa-apa di dalam bulan suci Ramadan.
Ya, maka dari itu, kalau kita merasa kalau kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tingkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimana di bulan suci Ramadan itu ada satu ayat perintah Allah mewajibkan seluruh umat Islam, khususnya kepada orang-orang yang beriman, yaitu perintah berpuasa. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mungkin kita pernah bertanya-tanya pada diri sendiri, atau mungkin orang lain pernah bertanya sama kita, apa sebenarnya tujuan dari puasa itu? Apa sebenarnya Allah perintahkan kita untuk berpuasa? Mengapa? Jawabannya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan. Jawabannya ada di kata kalimat terakhir. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asyuyuti, beliau pernah menjelaskan ayat ini. Kata la'allakum tattaqun adalah sebuah indikasi atau sebuah perikat, ya, sebuah indikasi atau sebuah perikat gelar takwa yang ingin diberikan kepada kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi ingat, ada orang yang berpuasa kata Rasulullah, ada orang yang berpuasa di siang hari kata Rasulullah, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus. Ada orang yang berpuasa di siang hari kata Rasulullah, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana solusi supaya kita bisa mendapatkan pahala ketika kita berpuasa di siang hari? Rasulullah memberikan solusi. Rasulullah memberikan solusi dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari, kata Rasulullah, dengan rasa iman dan wahtisabanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dua yang harus kita hadirkan ketika kita berpuasa di siang hari kata Rasulullah. Apa itu yang kita harus hadirkan? Rasa iman kita kepada Allah dan rasa wahtisabah kita kepada Allah. Apa itu iman? Iman itu keyakinan kepada Allah. Iman itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa wahtisabah. Apa itu wahtisabah? Wahtisabah itu pengharapan kita kepada Allah. Apa yang kita harapkan kepada Allah? Kita berharap kepada Allah bahwasannya Allah menerima pahala puasa kita. Bukan cuma berharap kepada Allah, kita juga harus takut kepada Allah. Apa yang kita takutkan kepada Allah? Kita takut kepada Allah bahwasannya Allah tidak menerima pahala puasa kita. Jika sekiranya dua ini telah hadir ketika kita berpuasa di siang hari, rasa iman kita dan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan cuma mengampuni, tapi Allah juga menerima pahala puasa kita, menerima pahala puasa kita. Ya, ingat juga kata Rasulullah dalam hadisnya, ada orang yang bangun melaksanakan salat qiyamul lail, bangun melaksanakan salat tarawih kata Rasulullah, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa capek dan mengantuk. Bangun salat lail, bangun salat tarawih, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa capek dan mengantuk. Nah, menjadi pertanyaan juga, bagaimana cara supaya kita mendapatkan pahala? Caranya sama. Rasulullah memberikan lagi solusi dalam hadisnya. Hadisnya sama, cuma diubah sedikit. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya ini ketika memberikan solusi? Apa kata Rasulullah? Man qoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun tengah malam kata Rasulullah, bangun tengah malam melaksanakan salat tarawih di bulan suci Ramadan, melaksanakan salat lail di bulan suci Ramadan dengan rasa iman dan rasa wahtisabah kita kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi jamaah sekalian, sebelum kita berpuasa di esok hari, sebelum kita sebentar melaksanakan salat tarawih, bangun melaksanakan salat qiyamul lail, hadirkan rasa iman kita dan rasa wahtisabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan apa? Dengan hadirnya dua ini dalam diri kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan menerima pahala puasa kita dan menerima juga pahala solat tarawih dan solat qiyamul lail kita. Nah, maka dari itu, apa yang kita harus luruskan dari awal, yaitu adalah niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Segala sesuatu, amal kebaikan itu tergantung niat. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Apa yang kita niatkan, maka itu kita hasilkan. Jika niat kita baik, hasilnya juga baik. Jika niat kita bangun salat lail semata-mata ingin dilihat manusia, kita akan mendapatkan hasil itu. Kalau kita bangun salat qiyamul lail dengan semata-mata ingin mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita berpuasa besok hari, sebelum kita bangun melaksanakan salat qiyamul lail, niatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata Imam Al-Ghazali, ada 4 golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Golongan yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang tahu kalau dia tahu bahwa dirinya tahu. Dan golongan yang kedua, seseorang yang tahu kalau dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Golongan yang ketiga, seseorang yang tidak tahu kalau dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dan golongan yang keempat, seseorang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Apa maksudnya? Kata Imam Al-Ghazali, golongan yang pertama, maksud dari Imam Al-Ghazali, seseorang yang tahu kalau dia tahu bahwa dirinya tahu. Kata Imam Al-Ghazali, golongan seperti ini, golongan orang-orang yang memiliki jiwa seperti seorang ulama, seperti seorang kiai, seperti seorang ustadz. Ia sadar akan keilmuan yang ia miliki, sehingga ia menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan memang ilmu itu harus ditebarluaskan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Wa anzalna ilaika dzikra litabayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tidaklah aku menurunkan az-zikir, kata Allah. Apa itu az-zikir? Al-Qur'an, agar kalian memberikan penerangan kepada manusia, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang dimana ilmu itu memang harus ditebarluaskan, yang dimana ilmu itu bersumber dari Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumber dari Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah. Kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya orang-orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pemuda. Pemuda ini ketika beliau berusia 21 tahun, dia berhasil menghancurkan sebuah kerajaan yang berdiri 8 abad atau 800 tahun lamanya. Ya, semua pada saat itu, semua kerajaan hancur di tangan kerajaan ini. Hancur kerajaan Persia hancur di tangan Konstantinopel ini. Kerajaan Romawi juga dikalahkan sama Konstantinopel. Nah, ketika pemuda ini berusia 21 tahun, dia diangkat menjadi seorang khalifah. Nah, singkat cerita, pemuda ini berhasil menghancurkan sebuah kerajaan yang telah berdiri 800 tahun lamanya atau 8 abad lamanya. Yang kerajaan ini yang biasa kita dengar sebagai Konstantinopel. Siapa pemuda ini? Yang pemuda ini biasa kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih inilah yang berhasil menghancurkan kerajaan, berhasil menghancurkan Konstantinopel yang berdiri 800 tahun lamanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih keistimewaan Muhammad Al-Fatih ini? Ya, waktu Rasulullah masih hidup jamaah sekalian, Rasulullah telah bersabda sebelumnya, nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan seorang anak muda, kata Rasulullah, dari kalangan Islam. Nah, setelah wafatnya Rasulullah itu, semua para sahabat berbondong-bondong menyerang Konstantinopel. Tak ada satupun sahabat yang berhasil menghancurkan Konstantinopel ini. Nah, setelah beribu-ribu wafatnya Rasulullah, hadirlah seorang pemuda dari kalangan Turki pada saat itu. Pemuda ini berusia 21 tahun, diangkat menjadi seorang khalifah yang berhasil menghancurkan Konstantinopel yang berdiri 800 tahun atau 8 abad lamanya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih keistimewaan Muhammad Al-Fatih ini? Ternyata keistimewaan Muhammad Al-Fatih ini, ketika beliau berusia 9 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Dia sudah hafal ribuan hadis.
Dengan ilmu seperti inilah yang ia miliki, sehingga ia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan Muhammad Al-Fatih yang khusus kita dengar. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Jika seandainya ada seorang anak kecil ya yang bermain-main di masjid itu, jangan dimarahi. Jangan dimarahi, apalagi dipukul, kata Muhammad Al-Fatih. Cukup ditegur saja, jangan sampai dipukul, apalagi dimarahi, apalagi dibentak. Karena kenapa? Karena anak-anak kecil itu malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah. Nah, makanya kata Rasulullah, jika seandainya sudah tidak ada lagi anak-anak kecil yang bermain dalam masjid, maka tidak ada lagi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala berada dalam masjid itu. Jadi kalau ada anak kecil yang main-main, cukup ditegur saja. Jangan dimarahi, apalagi sampai dipukul, jangan, ditegur saja. Ya, karena kenapa? Anak-anak kecil inilah yang menjadi generasi pengurus kita ketika kita nanti sudah tidak mampu mengurus masjid. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kecil? Siapa lagi kalau bukan pemuda-pemuda di sini? Ya. Inilah perkataan Muhammad Al-Fatih yang seharusnya kita tahu. Nah, dan golongan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang tahu kalau dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Golongan ini, golongan orang-orang yang diam terhadap kemungkaran. Golongan orang-orang yang tidak ingin mencegah kemungkaran. Bisa saja ketika ia mencegah kemungkaran itu, bisa saja karir jabatannya bisa hilang. Nah, dan ini sudah terjadi pada saat zaman Rasulullah, yang terjadi pada paman Nabi sendiri, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini sadar kalau keponakannya adalah seorang Nabi. Tapi Abu Thalib enggan untuk masuk Islam. Kenapa? Karena takut hilang popularitasnya di kalangan kafir Quraisy pada saat itu. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, orang-orang seperti ini itu ibaratnya seperti setan yang bisu. Sudah setan bisu lagi. Karena kenapa? Karena ia tidak mau mencegah kemungkaran jika kemungkaran itu terjadi di sekitarnya. Nah, dan golongan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang tidak tahu kalau dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan ini, kata Imam Al-Ghazali, golongan orang-orang yang awam tentang agamanya sendiri. Golongan orang-orang yang tidak paham tentang agamanya sendiri. Tapi dengan ketidakpahamannya itu, ia ada niat ingin untuk menuntut ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada niat ingin pergi menuntut ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang keluar, ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya ingin pergi menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Di hadis lain dikatakan, barang siapa yang dari pagi sampai sore keluar rumah ingin pergi menuntut ilmu, maka pahalanya lebih baik, kata Rasulullah, daripada jihad fi sabilillah. Kita hadir di sini, majelis ilmu itu pahalanya. Itu Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Bahkan pahalanya lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Ya, bahkan pahalanya lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Kalau memang niat kita semata-mata menuntut ilmu itu semata-mata hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang keempat, golongan yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan ini, kata Imam Al-Ghazali, golongan orang-orang yang sombong. Ia tidak mau mendengar nasihat dari orang lain. Ia tidak mau mendengar nasihat dari orang lain. Kalau dia dinasihati itu dia cuek. Kalau dia salah ditegur, ia membantah, kata Imam Al-Ghazali. Nah, golongan seperti ini itu ibaratkannya seperti orang golongan seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, itu golongan orang-orang yang sombong. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, ia menolak dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan ia termaksud orang-orang yang kafir. Nah, jadi orang-orang sombong itu, jamaah sekalian, ibaratnya seperti orang-orang yang kafir. Dia kafir secara nyata. Kenapa? Karena ini sudah menjadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Nah, pada saat itu semua para malaikat itu diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan iblis diperintahkan untuk sujud. Apa kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Adam ini siapa ya Allah? Engkau duluan aku ciptakan daripada Adam.
Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah yang busuk dan menjijikan. Ini kata iblis kepada Allah dengan penuh rasa sombong yang ada pada dirinya. Ingat, Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam, bukan sujud seperti sholat. Tidak. Tapi sujudnya itu yang cuma membungkukkan badan setengah. Membungkukkan badan setengah. Dan ingat juga, Allah memerintahkan para malaikat dan iblis sujud kepada Adam bukan berarti menyembah Nabi Adam. Tidak, tapi cuma menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menghargai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, iblis menolak untuk sujud. Iblis menolak untuk sujud. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika engkau tidak ingin sujud kepada Adam, keluarlah engkau dari surga. Kata iblis, baik, saya akan keluar dari surga, tapi kabulkan permintaan saya satu. Apa itu permintaanmu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis kepada Allah, tangguhkan ajal saya sampai hari yang ditentukan, sampai hari kiamat, kata iblis. Saya ingin menggoda anak cucu Adam untuk menemaniku di nerakamu, ya Allah. Kata Allah, baik, saya akan kabulkan permintaanmu itu. Nah, sejak saat itulah iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis berada di muka bumi, ia senantiasa menggoda anak cucu Adam. Siapa itu anak cucu Adam yang dimaksud oleh iblis? Ya, kita semua ini yang digoda oleh iblis, laknatullah alaih. Yang digoda untuk senantiasa meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, untuk melakukan apa yang Allah larang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'i khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Wala tattabi'i khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi kalian. Jadi Allah sudah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Jika sekiranya kalau kita ingin terhindar dari godaan syaitan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara mengingat kepada Allah, kita akan terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya menutup ceramah saya kali ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jamaah bahwasannya saya tidak bisa mengikuti sholat tarawih secara berjamaah dikarenakan ada uzur yang syar'i di luar sana. Di sisi lain juga perjalanan ke sini dari rumah itu cukup lumayan jauh, ada sekitaran 30 menit lebih dari sini sampai ke rumah. Saya sampaikan permohonan maaf bahwasannya tidak dapat mengikuti sholat sunnah secara berjamaah. Inilah yang mungkin sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kata hadanallah wa yakum ajma'in. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.